saya akan menganalisis satu jurnal dan satu buku yang berkaitan dengan mata kuliah hukum pidana. Yang pertama itu saya akan menganalisis jurnal yang berjudul Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perbankan, Studi Kasus Pembobolan Dana Nasabah. Pada jurnal ini membahas tentang bagaimana sistem hukum di Indonesia menegakkan keadilan terhadap kasus tindak pidana perbankan, khususnya pembobolan dana nasabah, yang dimana yang dilakukan oleh oknum internal maupun eksternal perbankan itu sendiri, yang mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan dan juga lemahnya sistem pengawasan serta belum maksimalnya penegakan hukum menjadi penyebab utama kasus yang terus berulang ini. Dalam jurnal ini disebutkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perbankan di Indonesia ini belum berjalan efektif. Meskipun sudah ada beberapa landasan hukum seperti undang-undang, namun implementasinya di lapangan masih jauh dari harapan karena banyak kasus pembobolan dana nasabah yang penyelesaiannya lambat, bahkan tidak tuntas karena lemahnya koordinasi antara lembaga penegak hukum seperti OJK, kepolisian, dan kejaksaan. Lemahnya pengawasan internal dalam lembaga perbankan menjadi salah satu faktor utama terjadinya tindak pidana pembobolan dana. Masih banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan penyalahgunaan wewenang, terutama oleh pihak internal bank sendiri. Selain itu, aparat penegak hukum dinilai masih kurang memiliki kemampuan teknis dalam menangani kejahatan perbankan yang berbasis teknologi, sehingga proses penyelidikan seringkali mengalami kendala, terutama dalam hal pembuktian digital dan pelacakan transaksi. Dalam jurnal itu juga dijelaskan bahwa tanggung jawab hukum tidak hanya berada pada pelaku kejahatan, tetapi juga pihak bank. Lembaga perbankan memiliki kewajiban hukum untuk menjaga keamanan dana nasabah melalui sistem pengendalian internal yang kuat dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap transaksi. Namun pada praktiknya banyak bank yang belum melaksanakan hal tersebut secara maksimal. Hal ini terlihat dari masih seringnya terjadi pelanggaran prosedur dan kebocoran sistem keamanan data. Akibatnya banyak perlindungan yang belum dilakukan atau berjalan dengan baik. Banyak nasabah yang menjadi korban pembobolan dana tidak mendapat ganti rugi dengan alasan kelalaian pribadi. Padahal kebocoran data sering berasal dari sistem internal bank. Dari sisi lain, masyarakat juga memiliki kesadaran hukum yang rendah sehingga tidak memahami haknya untuk menuntut ganti rugi atau mengadukan kasus ke lembaga yang berwenang. Untuk mengatasi hal tersebut tentunya pentingnya penegakan atau sosialisasi mengenai hak nasabah serta keberadaan lembaga penyelesaian sengketa. Jadi, pentingnya pemerintah agar memperkuat organisasi antara lembaga penegak hukum, meningkatkan kapasitas aparat dalam bidang kejahatan cyber, serta mempengaruhi regulasi agar sesuai dengan perkembangan teknologi keuangan modern. Selain itu, diperlukan juga peningkatan literasi hukum dan finansial masyarakat agar nasabah dapat lebih waspada terhadap modus kejahatan dan mengetahui langkah hukum yang bisa diambil apabila ada korban. Baiklah, itulah analisis jurnal yang pertama berkaitan dengan hukum pidana. Selanjutnya ini saya akan menganalisis satu buku yang berkaitan dengan hukum pidana, yaitu dengan judul Hukum Pidana. Di dalam buku ini membahas beberapa pengertian, di mana pada bab 1 ini menjelaskan pengertian, pembagian, sumber dan sejarah hukum pidana. Hukum pidana dijelaskan sebagai seperangkat aturan yang mengatur perbuatan mana yang dilarang dan diancam dengan hukuman. Dan juga di dalam buku ini juga menjelaskan adanya membedakan antara hukum pidana material atau yang mengatur perbuatan dan saksi, dan formil atau yang mengatur proses penegakannya.
Di bagian dalam bab 1 ini juga dijelaskan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik karena mengatur hubungan antara negara dengan warga negara. Pada bab 2 dalam buku ini membahas asas legalitas yang merupakan prinsip utama dalam hukum pidana, yang dimana tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa aturan hukum yang mengaturnya. Juga dijelaskan dalam sejarah asas sejak Revolusi Prancis hingga masuk ke sistem hukum Indonesia. Asas legalitas berfungsi sebagai perlindungan terhadap kesewenang-wenangan aparat hukum dan menjamin kepastian hukum bagi warga negara. Di mana di dalam asas ini sangat penting karena menjadi dasar dalam seluruh sistem peradilan negara. Pada bab 3 buku ini membahas tentang berlakunya hukum pidana baik dari segi waktu, tempat, maupun terhadap siapapun hukum tersebut berlaku. Nah, pada bab 4 itu membahas kausalitas dalam hukum pidana, yang dimana yaitu hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan akibat yang timbul. Dalam menentukan kesalahan pelaku, perlu dibuktikan bahwa akibat yang terjadi benar-benar disebabkan oleh tindakannya. Pada bab 5 buku ini, penulis menjelaskan bahwa tentang penafsiran dalam hukum pidana. Tidak semua peraturan hukum bisa dipahami secara harfiah, sehingga hakim perlu menafsirkan undang-undang agar sesuai dengan keadilan dan konteksnya. Pada bab 6, yang dimana dalam buku ini membahas mengenai pidana dan teori-teori pemidanaan, dimana dijelaskan bahwa pidana tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai pencegahan dan pembinaan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Bab 8 dalam buku ini membahas unsur perbuatan dan melawan hukum. Tidak semua perbuatan yang merugikan bisa disebut tindak pidana, karena harus ada unsur melawan hukum di dalamnya. Namun, ada kondisi tertentu yang dapat menghapus sifat melawan hukum, misalnya pembelaan terpaksa, perintah jabatan, atau keadaan darurat. Dan pada bab 9 itu membahas tentang kemampuan bertanggung jawab dan kesalahan. Di sini dijelaskan bahwa seorang hanya dapat dipidana jika ia mampu bertanggung jawab dan melakukan perbuatan dengan sengaja atau karena kelalaian. Tentunya hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana juga memperhatikan aspek kejiwaan seseorang, bukan hanya dari tindakan. Dalam buku ini menjelaskan mengenai alasan penghapusan, pengurangan, dan penambahan pidana. Misalnya, seorang tidak bisa dipidana jika bertindak dalam pembelaan diri, atau hukumannya bisa dikurangi karena faktor tertentu seperti menyesal atau masih di bawah umur. Sebaliknya, hukuman bisa ditambah jika perbuatannya dilakukan dengan kejam terhadap anak atau dilakukan berulang kali. Pada bab 11, yang dimana dalam buku ini membahas percobaan, yaitu tindakan yang sudah dimulai tetapi belum selesai atau belum menimbulkan akibat. Dijelaskan bahwa meskipun belum berhasil, pelaku tetap bisa dihukum karena sudah menunjukkan niat dan tindakan awal untuk melakukan kejahatan. Pada bab 12 menjelaskan tentang penyertaan, yaitu keterlibatan beberapa orang dalam satu tindak pidana, yang dimana membedakan antara pelaku utama, pembantu, dan pengajur. Tentunya hal ini penting untuk menentukan tanggung jawab masing-masing pihak dalam suatu kejahatan. Selanjutnya itu pada bab 13 itu buku ini membahas tentang perbarengan tindakan pidana, yaitu ketika seseorang melakukan beberapa tindak pidana secara sekaligus. Jadi secara keseluruhan buku yang saya analisis tentang hukum pidana ini merupakan buku ajar yang lengkap dan sistematis, yang dimana pembahasan di dalamnya juga sudah lengkap dan mudah dipahami. Baiklah, itulah yang dapat saya analisis dalam buku ini. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih.